Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Purwaningsih dengan NIM 201200250. Di sini saya akan menyampaikan jawaban UTS saya mengenai toharoh. Pertama, pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersuci. Bersuci dilakukan untuk mensucikan diri dari hadas dan najis. Istilah ini kemudian digunakan dalam keseharian sebagai kegiatan bersuci. Kegiatan bersuci dari najis ini meliputi mensucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Toharoh memiliki kedudukan sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena sebagian besar ibadah dalam Islam mensyariatkan dalam keadaan suci. Adapun perintah toharoh dijelaskan Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai dan menyukai kebersihan dan menganjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Dengan kita menjaga kesucian dan kebersihan badan, seorang muslim akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh kotoran yang menempel di tubuh. Selanjutnya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci sebagai berikut. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Artinya, zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazali, ada 7 macam air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju, dan air hasil hujan es. Apabila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama, karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Yang kedua, air musyamas, yaitu air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam, selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Selanjutnya, air suci namun tidak mensucikan, yaitu air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutagoyar. Selanjutnya, air mutanajis, yaitu air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, dan rasa yang terkena najis tersebut. Air mutanajis tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak bersuci atau tidak suci. Selanjutnya, pembagian toharoh. Yang pertama, toharoh dari hadas. Hadas yaitu keadaan yang tidak suci yang menyebabkan tidak boleh melaksanakan ibadah. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil, yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum. Contoh dari hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, buang angin, pingsan, tidur, dan lain-lain. Yang selanjutnya, hadas besar, yaitu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi wajib. Jika tidak ada air atau sebab tertentu, dapat diganti dengan tayamum. Contoh dari hadas besar yaitu haid, melahirkan, nifas, dan lain-lain. Yang kedua, ada toharoh dari najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah yaitu najis ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI.
Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis sedang. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis mutawasitoh hukmiyah dan ainiyah. Yang pertama, najis mutawasitoh hukmiyah adalah najis yang ada tapi tidak nyata wujudnya. Cara mensucikannya yaitu cukup mengalirkan air pada benda dan tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya dan tidak bisa diketahui melalui bau dan rasa. Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud, rasa, warna, bau dengan menggunakan air. Contoh dari najis mutawasitoh yaitu darah, nanah, bangkai, air kencing. Selanjutnya ada najis mughaladoh. Najis mughaladoh yaitu najis berat. Contoh dari najis ini terdapat pada anjing dan babi, seperti air liurnya, daging, darah, air kencing, bulu, dan kotorannya. Yang terakhir ada perbedaan pendapat ulama mengenai toharoh. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, toharoh yaitu bersih dari hadas atau habas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau bersih dengan sendirinya. Yang kedua, mazhab Maliki. Toharoh yaitu sifat hukmiyah yang orang memilikinya, dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Toharoh digunakan untuk dua makna. Yang pertama, mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat, seperti tayamum, wudu, dan menghilangkan najis. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi sunnah, dan sebagainya. Yang terakhir ada mazhab Al-Hanabilah. Toharoh yaitu hilangnya hadas, misal hilangnya najis itu sendiri. Terima kasih, mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.